soal itu? Iya, di koran saya kaget juga. Ketika bicara soal riset gitu, ternyata APBN untuk riset hanya 1,8 triliun setahun. Mau ngeriset apa? Maksudnya apa? Iya, kan dalam rangka naikin daya saing. Iya. Maksudnya apa nih menaikkan daya saing? Berhasil nggak itu kira-kira? RPJMN 2004-2009 daya saing. Masyarakat ekonomi ASEAN itu daya saing. Iya. Nah, 1,8 triliun itu daya saing. Hebat kan? Melawan bukan. itu gini, jangan-jangan artinya ternyata itu menunjukkan daya saing kita begitu tinggi sehingga biaya riset kita sangat efisien. Iya. Lebih Itu ya. makanya sebentar ya, ini angkanya menunjukkan low tech kita 42%, knowledge economic index kita di bawah Vietnam. Sedap kan? Keren nggak? Oke, Itu hebat di situ. Kita kembali back to topik soal KPK. Beliau lupa bahwa kultur bangsa kita ini bisa stabil. Oh, sebentar. Iya dong, membuat ini candi Loro Jonggrang itu bisa satu malam. Itu kita bahas tadi. Dari tadi membuat budaya kita adalah budaya Bandung Bondowoso dan Sangkuriang. Tapi apakah memilih ketua KPK dengan sistem Sangkuriang juga? Bisa. Oke, ini kembali nih soal pemilihan KPK. Apa sih sebenarnya target kedepannya untuk KPK yang dipilih ke depan? Jadi gini, kalau masalah KPK, menurut saya ini persoalannya cukup serius. KPK jilid 1, KPK jilid 2 gagal merumuskan roadmap pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Gagalnya gimana Mas? Kita Dia tidak tahu memungkiri kalau bagaimana dia mau koruptor yang melaksanakan. diakui. Bagaimana dia mau melaksanakan kalau dia roadmap pemberantasan tindak pidana korupsi pun dia gagal. Yang dia ambil itu adalah ya kasus-kasus korupsi yang remeh-temeh lah. Dia tidak bisa memahami apa sih korupsi kita ini yang terbesar. Dua, satu yang namanya sektor penerimaan, kedua sektor pengeluaran. Sektor penerimaan itu satu, sektor pajak. Ini gayus-gayus itu begitu banyak kan, ratusan triliun uang kita habisin. Ini ilmunya beliau ini. Yang kedua ada sektor di sumber daya alam kita. Nah, padahal KPK ini diberikan kekuatan yang begitu luar biasa. Saya mendorong KPK dari jauh hari, inilah yang seharusnya dibuat roadmap pemberantasan korupsi. Ya, diambil sektor mana saja pajak-pajak itu. Oke, sebentar. Logika begitu, Bang Yani, ini sekalian saya belajar boleh ya? Iya. Artinya dengan logika seperti itu bahwa jangan-jangan KPK ini kebesaran sepatu. Itu sebabnya apa? Bubarin aja gitu. Ya, kalau dalam konteks ini apa yang dimaksud oleh kita ini kan selalu mitra kita. Kita menginginkan betul KPK ini dibuat. Kalau P3 itu kan yang melahirkan lah. Dengan pembuktian terbalik yang tidak bisa, maka muncullah yang namanya KPK itu. Kita berharap KPK itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh kejaksaan komisi. Terkait urusan informasi kan kalau kita juga menghubungi KPK melalui telepon, kita akan usahakan terus. Dikatakan bahwa KPK roadmap-nya tidak jelas ya. Oke. Berkali-kali saya di rapat mitra kerja itu dengan KPK meminta roadmap pemberantasan korupsi. Sekarang di sumber daya mitra kita, contoh aja sumber tambang kita itu, Freeport, bisa nggak di KPK masuk menerobos? Itu ya kontrak-kontrak karya itu. Susah Bang. Ya kan? Karena jadwal penerbangannya nggak banyak. Ya, Mas Nursi, ada yang disampaikan. Terus belum lagi transfer pricing. Transfer pricing. Kita tanya sama ahli ya, gimana? Ngelihat KPK bukan hanya pada pemberantasan, tapi pencegahan. Saya menyebut baik pencegahan maupun pemberantasan, dia masuk ke dalam sebuah sistem korupsi. Yang saya maksud dengan sistem korupsi adalah dalam satu mekanisme masyarakat dibenarkan asimetrik dalam transaksi, asymmetric information ketidakjujuran artinya. Dalam sebuah transaksi Anda tidak jujur, maka Anda sudah membenarkan terjadinya yang disebut dengan korupsi. Nah, itu nampak bukan hanya pada posisi merugikan negara, tapi juga merugikan konstitusi. Makanya kemudian banyak orang menggugat undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi karena sudah terjadi korupsi konstitusi. Lebih dahsyat kan? Oke. Itu yang lebih banyak disebut regulation corruption. Iya, itu lebih banyak lagi. Jadi artinya kalau kita mau lihat KPK, ketika Yani hanya bicara di pemberantasan, Yani mesti bicara juga di sistematiknya pada posisi pencegahan. Di pencegahannya sebuah sistem yang salah, ya pemberantasannya nggak bakal benar, pemadam kebakaran. Gini, Bang. Gitu loh. Saya sih jadi rakyat aja. Saya rakyat jelata. Yang sama, aku juga rakyat jelata. Tapi pinter. Yang biaya risetnya tinggi. Kalau saya menjadi rakyat jelata, apa yang saya rasakan sekarang? Ketika KPK harus punya kekuatan yang lebih besar, maka pertanyaan persis seperti yang diwakili oleh Pak Ahmad Yani. Apa itu? Yaitu, kenapa itu yang gede-gede nggak pernah bisa diendus dengan segitu dahsyatnya? Bisa itu Farhan. Yang Mas Farhan ini yang saya tangkap KPK tebang pilih. Kita masih akan lanjut dan kita juga menghubungi KPK dari tadi sore kita hubungi tapi tidak bisa untuk mengkonfirmasi ini benar nggak sih KPK tebang pilih. Tadi ada yang penting tadi, Bang Isan tadi kan itulah yang dimasukkan dalam rumusan pasal 6, pasal 7, pasal 8. Ada fungsi pencegahan, ada fungsi koordinasi, ada fungsi supervisi, ada fungsi monitoring. KPK hanya happy-nya
Penindakan itu Tindakan yang remeh-temeh Hidup juga. tebang pilih gitu ya. Apa, Oke, ya. ngomong-ngomong soal pasal-pasal, kita juga akan membicarakan tentang revisi Undang-Undang KPK yang sudah diwacanakan. Tapi saat lagi ya, usai jeda. Dia apa kabar Indonesia?